Halo, shalom teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Jelin Resiana Bereni. Nah, kali ini teman-teman saya akan membawakan sebuah materi tentang administrasi gereja baru dalam dimensinya yang keempat, yaitu organisasi gereja. Nah, teman-teman, berbicara tentang organisasi gereja, kita harus dan perlu memahami apa itu organisasi dan organisasi gereja. Yang pertama yaitu organ. Organ adalah alat yang mempunyai tugas tertentu dalam tubuh. Sedangkan organisasi adalah satu kesatuan dari alat-alat atau tugas-tugas tersebut. Jadi organisasi di sini berarti suatu perkumpulan atau sekelompok orang yang bekerja sama dengan secara teratur dan terstruktur untuk bisa mencapai suatu tujuan yang sama. Nah, teman-teman, dalam sebuah gereja atau jemaat pasti ada yang namanya organisasi. Nah, organisasi gereja di sini diartikan sebagai suatu perkumpulan organ atau jemaat yang menghimpunkan diri dengan maksud mengalami pelaksanaan tugas, panggilan, atau misi gereja secara terbatas atau spesifik. Nah, teman-teman, dalam dimensi organisasi gereja memiliki aspek-aspek. Di sini ada beberapa aspek organisasi, yaitu yang pertama, aspek roh sebagai keutamaan dalam menata kehidupan bergereja. Artinya bahwa kita sebagai umat yang percaya, mari kita tetap harus selalu mengandalkan Roh Kudus dan meminta penyertaan dari Roh Kudus agar berperan sebagai yang utama dan mengatur semua pelaksanaan program pelayanan dari gereja tersebut. Aspek pembagian kuasa yang didasarkan pada Roh Kudus, artinya bahwa mari kita meminta hikmat dari Tuhan agar kita dengan bijaksana dapat memberi kepercayaan kepada orang-orang yang dalam kehidupan bergereja untuk memberikan mereka tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Dapat kita lihat dalam 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-10. Aspek yang ketiga yaitu fungsi sistematik. Artinya ketika kita ingin memperoleh hasil yang baik, maka segala sesuatu yang akan kita lakukan itu harus secara teratur. Jadi setiap apa yang kita lakukan harus ditata secara rapi, secara teratur, sehingga misi pelayanan kita dapat teratur dan memiliki tujuan yang jelas. Dapat kita lihat dalam 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-18. Yang berikut aspek ketergantungan satu dengan lainnya. Ini berarti dalam sebuah gereja pasti memiliki organisasi-organisasi kecil. Nah, kemudian organisasi-organisasi tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dan mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu menjalankan tugas dan panggilan gereja. Dapat kita lihat dalam 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang 21 dan ayatnya yang ke-26. Yang terakhir, aspek penataan otoritas posisi atau jabatan dan fungsi yang melekat. Dalam sebuah organisasi tentunya memiliki seorang pemimpin. Tujuannya untuk dapat mengatur bahkan bisa menjadi teladan di dalam organisasi tersebut. Dan dia dituntut untuk bisa memaknai akan apa tugasnya, yaitu di saat dia harus berperan di dalam tugas dan jabatannya, dan juga harus tahu apa fungsinya dalam organisasi tersebut. Dapat kita lihat dalam 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-28. Nah, dari apa yang telah dijelaskan tentang aspek-aspek tersebut, kita dapat mengetahui bahwa dalam satu organisasi, tidak semua orang dapat mengerjakan tugasnya dengan sendiri, tetapi berusaha bersama-sama dan saling memerlukan satu dengan yang lainnya, agar dapat menyelesaikan semua yang telah direncanakan. Yang berikut, dimensi organisasi gereja.
Berbicara tentang organisasi gereja, dapat kita lihat dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-10. Di situ mengatakan bahwa layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kemudian dalam kitab 1 Korintus pasal 12, di situ menjelaskan bahwa gereja sebagai satu kesatuan tubuh dengan fungsi khusus dan tidak dapat dipertukarkan. Kemudian 1 Korintus pasal 3 ayat 6 menjelaskan Paulus menanam, Apolos menyiram, dan Tuhan memberikan pertumbuhan, yang artinya bahwa ketika kita menanam dan menyiram dengan benar, maka Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan dan memunculkan buah roh dalam hidup kita. Kemudian dimensi budaya organisasi. Apa yang dimaksud dengan budaya organisasi dan bagaimana menjelaskannya? Budaya organisasi gereja adalah perupaan pikiran atau ide yang mewujudkan dalam kerangka berdasarkan teologi, doktrin, dan termanifestasi dalam sikap atau tindakan institusi jemaat. Yang berikut, transformasi budaya organisasi. Setiap institusi memiliki budayanya masing-masing. Bagaimana sebuah transformasi dapat dilakukan? Yaitu bahwa transformasi adalah sebuah konsep pertimbangan dengan perubahan diagram, keberagaman program. Di dalam sebuah organisasi terdapat kebiasaan-kebiasaan lama yang sangat lambat, yang membuat ide-ide baru dan inovatif sulit untuk dijalankan. Transformasi seperti layaknya minyak pada air, bisa dengan nyaman berada di permukaan sebuah organisasi, tetapi tidak bisa masuk ke dalam sebuah serat kain dan mampu membuat sebuah kebiasaan baru. Sehingga transformasi dapat dikatakan sebuah tindakan besar yang membutuhkan harga yang mahal. Tetapi ketika hal tersebut dipraktekkan, terdapat ganjaran yang melebihi usaha menyakitkan yang sudah ditempuh. Transformasi sejati berasal dari dalam hati dan pikiran sang pemimpin. Sang pemimpin melihat organisasi sebagai sebuah taman di mana akan berkembang kehidupan. Melalui perkembangan personal, sang pemimpin akan menjadi seorang pembelajar sejati. Perubahan dimulai saat pembelajaran, bukan saat pembelajaran dimulai. Yang terakhir, tantangan perubahan organisasi. Terdapat 3 kata penting yang harus kita ketahui, yaitu unfreezing, yang artinya sesuatu atau proses penyadaran tentang perlunya atau adanya kebutuhan untuk berubah. Yang kedua yaitu exchange, yang artinya bertukaran atau bertukar, di mana kita harus melakukan perubahan-perubahan baru dari kebiasaan lama ke kebiasaan yang baru. Kemudian yang ketiga, refreshing, merupakan upaya membawa kembali organisasi kepada keseimbangan yang baru. Terima kasih teman-teman, semoga materi yang baru ini dapat menambah wawasan dari teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.